Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya Ahmad Syafi'i, nomor induk mahasiswa 933100719 ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai materi tentang rohaniawan dalam agama Hindu. Rohaniawan dalam agama Hindu sendiri adalah seseorang yang suci, seseorang yang memiliki peran sangat penting di dalam agama Hindu. Arti rohaniawan menurut KBBI merupakan seseorang yang fokus untuk menata rohaninya. Tetapi di dalam agama Hindu, rohaniawan memiliki arti seseorang yang suci. Seseorang yang suci ini adalah orang-orang yang sudah melewati tahap-tahap tertentu untuk mencapai agar dapat dikatakan sebagai seorang rohaniawan. Setidaknya ada rohaniawan dalam agama Hindu dikenal dua macam. Yang pertama pandita dan yang kedua adalah pinandita, yang akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmania Kusuma Dewi, saya dari Program Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri dengan nomor NIM 933100919. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu apa saja golongan dari rohaniawan. Golongan rohaniawan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pandita dan pinandita. Untuk uraian masing-masing dari golongan rohaniawan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada pandita. Pandita itu dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai orang yang terpelajar, pintar, bijaksana, dan arif. Dapat pula diartikan wiku atau sulinggi seperti pandita siwa, pandita Buddha, atau pandita siwa Buddha. Rohaniawan Hindu yang termasuk pandita atau sulinggi atau pendeta adalah rohaniawan yang telah matwijati. Contohnya seperti Bedanda, Sri Empu, Dukuh. Perbedaan nama sulinggi tersebut disebabkan oleh sistem kekeluargaan atau klan yang ada di Bali. Sistem perguruan dari masing-masing sulinggi atau rabe atau guru juga bisa menyebabkan perbedaan nama sulinggi tersebut. Walaupun demikian, semua sulinggi statusnya sama sebagai seorang pandita. Yang kedua ada golongan pinandita. Pinandita itu berasal dari kata pandita yang mempunyai atau mendapatkan sisipan in, menjadi pinandita yang artinya dipendetakan atau yang terpelajar. Dalam hal ini yang dimaksud pinandita adalah mereka yang telah melewati tahap pawintenan sampai dengan adiksa widi dengan tidak ditapak dan amari aran. Dalam hal melaksanakan upacara atau upakarya yatnya, seorang pinandita dapat bertindak sebagai wakil dari pandita. Beberapa contoh pinandita seperti pemangku, mangku dalang, wasi, pengemban, mangku balian atau dukun, dan dharma adarya. Pemangku adalah rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati yang dapat digolongkan sebagai pinandita. Tugas dari pinandita yaitu berbuat sesuatu untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama di masyarakat yang disebut jagat cita. Dengan cara memberikan tuntunan rohani, pembinaan mental spiritual, serta membantu kehidupan beragama di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, peranan Pandita Baliaga dalam pemberdayaan umat Hindu. Peranan dalam pemberdayaan sesungguhnya berhubungan tugas sulinggi sebagai Wikulaka Palaraya dan sang adik guru Laka. Loka Pala seraya bahwa sulinggi mempunyai tugas selaku sandaran umat untuk memohon bantuan dalam hal kehidupan keagamaan pada umumnya. Dalam hal ini, sulinggi menjadi tempat untuk minta petunjuk,
seperti bagaimana tata cara mendirikan pura, mendirikan rumah, menentukan hari-hari baik untuk sesuatu kegiatan, dan lain sebagainya. Setiap sadaka atau pandita diharapkan memiliki kemampuan baik yang bersifat esoteris maupun eksoteris sebagai Sang Katrina Katon atau Batara Siwa Salaka, wujud dari Tuhan di dunia. Terkait dengan hal tersebut, maka setiap pandita atau sulinggih diharapkan mampu melaksanakan tugas kewajiban seperti yang tertuang dalam ketetapan Mahasabha 2 periode Hindu Dharma tahun 1968 sebagai berikut. Yang pertama, memimpin umat dalam hidup dan kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Ini merupakan kewajiban ideal dari seorang sulinggih untuk membantu mengantarkan umat Hindu mencapai tujuan hidupnya, yaitu kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Yang kedua, melakukan pemujaan penyelesaian upacara yatna. Ini merupakan tugas penting dari seorang sulinggih dalam ngeloka palaraya. Pada hakikatnya, pelaksanaan yatna dalam ajaran agama Hindu merupakan suatu kesatuan yang utuh dari seluruh ajaran dan aktivitas keagamaan yang meliputi pancayatna, digriya. Selain itu juga meliput karya dewa yatna, manusia yatna, pitra yatna, dan buta yatna atas panuran permohonan dari para siswa. Yang ketiga, mampu membimbing para pandita atau pemangku. Hal ini dapat dipahami mengingat peran pandita atau pemangku sebagai golongan ekajati sangat signifikan dalam keberagamaan umat Hindu. Pinandita atau pemangku memiliki wewenang untuk menyelesaikan atau ngantap upacara yatna sampai pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, pinandita atau pemangku diharapkan dapat memahami sebagai aspek keagamaan Hindu, terutama yang berkaitan dengan 3 kerangka agama Hindu, yaitu tatwa, sila, dan acara. Yang selanjutnya, aktif mengikuti paruman dalam rangka penyesuaian dan pemantapan ajaran agama sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penyesuaian ajaran agama sesuai dengan perkembangan masyarakat bermakna bahwa ajaran agama Hindu adalah agama yang berkelanjutan. Satna Dharma, kebenaran abadi, berarti bahwa ajaran agama Hindu selalu dapat hidup dan berkembang dalam ruang dan waktu apapun. Fleksibilitas dan keanekaragaman dalam implementasi pelaksanaan ajaran agama Hindu merupakan faktor utama ajaran agama Hindu dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat pada berbagai tempat dan zaman. Yang kelima, pandita juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan bimbingan keagamaan melalui metode bimbingan Hindu yang disebut Sadharma. Sadharma adalah metode penyuluhan dan pembimbing masyarakat Hindu yang ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, yaitu Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Yastra, Dharma Gita, Dharma Sadhana, dan Dharma Santri.